Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zerelko Giovanni Namildan dengan NPM 19 14 13 10 29. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum usaha tani saya, yaitu mengenai tentang analisis usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Next. Pertama yaitu terkait pendahuluan, yaitu tentang latar belakangnya. Pembangunan pertanian di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai saat ini. Jadi masih dalam tahap yang memang perlu dilakukannya pembaruan pada tiap tahunnya. Nah, sektor pertanian itu sendiri sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, sebab sebagian besar penduduk di Indonesia itu hidup di pedesaan dan memang berprofesi sebagai petani. Nah, salah satu alasan dari petani tersebut yaitu tentang peningkatan produksi dan pendapatan petani yang memang masih tergantung pada kegiatan usaha tani mereka yang memang mereka kembangkan. Nah, untuk usaha tani ini sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang memang dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk dapat menghasilkan berupa tanaman-tanaman yang memang mendukung untuk ditanam pada lahannya tersebut. Nah, salah satunya yaitu usaha tani sebagai sektor kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh penduduk di Indonesia. Salah satu kegiatan usaha tani tersendiri yaitu kegiatan usaha tani kacang tanah yang memang secara ekonomis itu dinilai sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Sebab untuk kacang tanah itu sendiri banyak manfaatnya dan memang beragam kebutuhan terkait kacang tanah itu sendiri, sebab untuk baik untuk bahan baku, lalu untuk bahan pangan dan bahan industri lainnya. Untuk produksi kacang tanah per hektarnya itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat optimal, sebab dikarenakan untuk peningkatan kebutuhan kacang tanah kian tahunnya itu makin meningkat. Namun untuk kegiatan produksinya itu masih belum dapat memenuhi akan kebutuhan yang meningkat tersebut. Next. Lalu selanjutnya yaitu terkait tujuan dari analisis usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pendapatan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu. Yang kedua untuk mengetahui kelayakan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu. Yang ketiga adalah untuk menghitung dan mengetahui besarnya resiko usaha tani kacang tanah yang diterima oleh petani di Desa Negara Ratu. Next. Selanjutnya terkait tinjauan pustaka. Nah, pertama yaitu kacang tanah atau Arachis hypogea merupakan tanaman palawija, yaitu tanaman yang memang dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak memerlukan banyak air dalam perawatan dan pemeliharaannya. Lalu untuk tanaman kacang tanah ini sendiri banyak digunakan sebagai bahan pangan, lalu juga bahan baku industri. Salah satunya yaitu dalam pembuatan aneka makanan kacang-kacangan, lalu untuk bahan aneka kue dan juga untuk bahan saus. Nah, untuk kacang tanah ini sendiri memiliki berbagai manfaat terkait untuk kesehatan, yaitu pertama adalah menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, untuk menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lainnya. Sebab untuk kandungan kacang tanah ini sendiri beragam, yaitu dari adanya karbohidrat yang tinggi, lalu juga protein, vitamin C, dan vitamin D, serta lemak nabati yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu terkait dengan usaha tani. Usaha tani itu sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanahnya atau lahannya untuk dapat ditanami sehingga memperoleh hasil tanaman. Nah, hasil tanaman ini sendiri nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu terkait biaya. Biaya ini merupakan serangkaian pengeluaran yang memang harus dikeluarkan pada saat kegiatan usaha tani itu sendiri. Nah, untuk biaya ini sendiri terdiri dari dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Sehingga dirumuskan total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya yaitu terkait penerimaan. Penerimaan itu merupakan hasil perkalian antara jumlah hasil produksi dengan harga yang diterima pada saat itu. Sehingga dirumuskan TR atau penerimaan sama dengan Q dikali P. Q di situ adalah berupa jumlah hasil produksi dan P itu harga saat kacang tanah dijual. Selanjutnya yaitu terkait pendapatan atau penerimaan yang memang sudah dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu pertama rumusnya adalah TR dikurang TC. TR itu penerimaan dan TC itu biaya-biaya total. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani, yaitu dapat dinilai dengan berdasarkan
RC ratio, yaitu rumusnya R per RC sama dengan total penerimaan dibagi total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu terkait risiko usaha tani. Nah, risiko usaha tani ini sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama risiko produksi, risiko harga, dan juga risiko pendapatan. Nah, ini dilihat dari berdasarkan koefisien variasi dan juga batas bawah tertingginya. Next. Selanjutnya yaitu terkait metodologi penelitian. Yaitu pertama yaitu terkait dengan lokasi. Nah, lokasi untuk penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu untuk pengambilan sampelnya yaitu dilakukan dengan cara survei tempat, lalu dengan melakukan wawancara dengan berdasarkan kuesioner, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada petani atau petani responden, dan dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Nah, untuk metode pengambilan datanya itu sendiri dilakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner, lalu juga dilakukan studi pustaka, yaitu dengan mencari atau memperoleh informasi baik yang berasal dari sumber berupa buku, lalu jurnal-jurnal, dan juga web dari internet. Oke, next. Untuk gambaran umum lokasi, yang pertama yaitu letak wilayah, yaitu di Desa Negara Ratu sendiri memiliki luas wilayah yaitu sebesar 850 hektar dengan ketinggiannya yaitu 1.600 meter di atas permukaan laut, dan terdapat 14 dusun di desa di Desa Negara Ratu sendiri. Nah, untuk Desa Negara Ratu sendiri berbatasan dengan di sini dapat dilihat pada yang letak wilayahnya, yaitu pada sisi utara itu berbatasan dengan Desa Bumisari, lalu sisi selatan berbatasan dengan Desa Gedung Tataan, yang sisi timur yaitu Desa Merak Batin, dan sisi barat Desa Rejosari. Nah, yang kedua yaitu terkait keadaan iklim. Nah, untuk keadaan iklim ini sendiri yaitu iklimnya tropis sebab berada di wilayah Indonesia dan memiliki suhu minimum sebesar 20 derajat Celcius dan suhu maksimum sebesar 30 derajat Celcius dengan curah hujan per tahunnya itu sedang, dan memiliki 8 bulan bulan basah dan 4 bulan bulan kering. Nah, yang ketiga yaitu terkait keadaan demografi. Nah, untuk manusia di Desa Negara Ratu yaitu berjumlah 13.234 jiwa dengan rincian yaitu 6.473 itu terdiri dari laki-laki dan 6.761 itu terdiri dari perempuan. Nah, untuk tingkat kelahiran laki-laki yaitu 80 orang per tahun, dan sedangkan perempuan yaitu 90 orang per tahun. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk di Desa Negara Ratu itu sendiri, bahwa jumlah penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-lakinya. Dengan jumlah kakaknya untuk di Desa Negara Ratu itu sendiri sebesar 13.234. Selanjutnya yaitu yang keempat tentang keadaan umum pertanian. Nah, untuk di Desa Negara Ratu itu sendiri memiliki luas sawah seluas 385 hektar, untuk ladang atau tegalan seluas 351 hektar, dan perkebunan 160 hektar luasnya. Nah, di sini digunakan untuk berbagai jenis tanaman, yaitu berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Oke, next. Nah, sekarang masuk pada bab hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah identitas responden. Di sini saya menanyakan 4 responden, terdiri dari Bapak Supriyanto, lalu Ibu Suluria, Ibu Mawarsi, dan juga Ibu Suratmi. Nah, di sini mereka terkait dengan umur, yaitu rata-rata memang masih termasuk ke dalam umur yang produktif, yaitu dari rentang 15 sampai 64 tahun. Di sini dapat dilihat bahwa umurnya masih dalam rentang produktif, dan untuk pendidikan terakhir di sini masih didominasi oleh pendidikan SD atau sekolah dasar, dan hanya satu yang memang masih tamatan SMP. Nah, untuk pekerjaan sampingan itu sendiri, untuk Bapak Supriyanto itu berupa buruh pabrik, untuk Ibu Suluria itu tidak memiliki, untuk Ibu Mawarsi tidak memiliki, dan Ibu Suratmi itu memiliki warung kelontong di rumahnya. Nah, untuk pengalaman usaha tani kacang tanah itu sendiri, mereka
bervariasi di sini. Untuk Bapak Supriyanto itu selama 6 tahun, Ibu Suluria 8 tahun, dan Ibu Mawarsi dan Suratmi itu selama 5 tahun lamanya. Jadi di sini paling kecil itu adalah 5 tahun dan paling besar adalah 8 tahun lamanya. Nah, untuk tanggungan keluarga di sini masih terbilang cukup banyak ya. Untuk Bapak Supriyanto itu terdiri dari 5 tanggungan keluarga, dan yang lainnya adalah Ibu Suluria, Ibu Mawarsi, dan Ibu Suratmi, yaitu terdiri dari 4 tanggungan keluarga masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu terkait status lahan. Nah, untuk status lahan semuanya didominasi oleh lahan yang memang dimiliki oleh sendiri, sehingga diusahakan oleh diri sendiri, yang mungkin memang didapat dengan cara membeli ataupun warisan dari keluarga-keluarga sebelumnya. Nah, untuk luas lahannya di sini cukup beragam. Untuk Bapak Supriyanto itu sebesar 0,8 hektar, Ibu Suluria yaitu sebesar 1 hektar, dan Ibu Mawarsi 0,6 hektar, dan Ibu Suratmi yaitu seluas 0,5 hektar. Jadi didapat rata-rata untuk luas lahannya sebesar 0,73 hektar. Next. Selanjutnya terkait dengan keragaman usaha tani kacang tanah. Yang pertama yaitu pola tanam. Nah, untuk kacang tanah itu sendiri dibudidayakan pada etape ketiga atau musim tanam kering, yaitu yang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk kacang tanah itu sendiri ditanam dari bulan September sampai bulan November. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Yang selanjutnya yaitu hanya terdapat 1 kali musim panen untuk kacang tanah dalam setahunnya, karena memang untuk kacang tanah itu sendiri memang dijadikan sebagai komoditas pertanian yang hanya dijadikan sampingan selain usaha tani utamanya, yaitu berupa padi di desa Negara ini sendiri. Selanjutnya yaitu kacang tanah dapat dipanen setelah berumur 3 bulan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu memang untuk pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah atau usaha tani kacang tanah ini memerlukan waktu selama 3 bulan lamanya. Selanjutnya yaitu terkait teknik usaha tani ya. Di sini terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama adalah persiapan lahan atau lahan tanam, yaitu berupa dengan pembersihan gulma, yaitu pembersihan semak belukar, lalu rerumputan, lalu juga dan yang lainnya akar belukar dari sisa pertanaman sebelumnya, yaitu berupa padi. Lalu juga dibentuk berupa tanah itu tersebut dicangkul sehingga membentuk berupa guludan-guludan, dan juga dibuat drainase antar guludan tersebut untuk agar pada saat musim hujan airnya itu dapat mengalir dengan baik, sehingga sistem drainasenya. Selanjutnya yaitu terkait dengan penyiapan benih kacang tanah itu sendiri dengan disertai kulitnya dijemur dengan menggunakan masih dalam keadaan utuh, yaitu bersamaan dengan kulitnya. Lalu dilakukan penyortiran. Nah, untuk penyortiran ini berarti dilakukan pengupasan terlebih dahulu, lalu disortir mana biji-biji atau benih-benih kacang tanah yang memang baik atau layak untuk dijadikan benih. Selanjutnya yaitu dengan dilakukan perendaman. Nah, untuk perendaman ini sendiri dilakukan agar untuk menunjang atau mempercepat proses perkecambahan nantinya, yaitu dilakukan selama semalam saja. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan penanaman. Nah, untuk penanaman itu sendiri dilakukan jarak tanam itu dapat disesuaikan, namun untuk biasanya dilakukan yaitu 15 kali 25 cm pada umumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dibuat lubang-lubang, yaitu pada satu lubangnya itu terdiri dari 2 sampai 3 benih per lubangnya. Nah, lalu juga kedalaman lubangnya itu sendiri yaitu berkisar antara 5 sampai 8 cm. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu sendiri terdiri dari 3, yaitu penyiraman. Nah, yang pertama, penyiraman ini bisa dilakukan sesuai dengan keadaan. Apabila tanahnya itu dikira sudah agak tidak lembab atau kering, itu maka perlu dilakukannya penyiraman. Jadi di sini tetap melihat dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah penyiangan. Nah, untuk penyiangan ini sendiri biasanya dilakukan dengan disesuaikan. Apabila memang sudah terdapat banyak rumput atau gulma yang mengganggu pertanaman, maka perlu dilakukan penyiangan. Nah, selanjutnya yaitu pemupukan. Nah, untuk pemupukan ini sendiri terdiri dari 2, yaitu pemupukan pupuk kandang dan juga pemupukan pupuk mutiara. Nah, untuk pemupukan itu biasanya dilakukan pada saat
tanamannya itu sendiri, jadi dia memang tanahnya itu sudah dicampur dengan pupuk. Nah, selanjutnya untuk pupuk mutiara ini biasanya diaplikasikan pada saat tanaman sudah mulai berumur 2 minggu setelah tanam. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemanenan. Nah, untuk umur panen yang biasanya untuk kacang tanah itu sendiri yaitu 3 bulan, bisa disesuaikan dengan memang keadaan kacang tanah itu sendiri. Biasanya bisa dilihat dari bagian atasnya itu sudah layu atau kecoklatan dan mengering. Jadi di sini bisa disesuaikan umur panennya. Namun untuk umumnya yaitu 3 bulan lamanya. Oke, next. Selanjutnya C, yaitu penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Yang pertama ada benih. Nah, untuk benih ini sendiri, jumlah benihnya itu rata-ratanya yang dibutuhkan itu berkisar antara untuk 1 sampai 3 kilo itu terdiri dari 2 orang, 4 sampai 6 kilo itu terdiri dari 2 orang. Jadi untuk persentasenya yaitu 50% dan 50%. Nah, untuk pupuk kandang ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan yaitu terdiri dari pupuk kandang dan juga pupuk mutiara. Nah, untuk jumlahnya itu sendiri berkisar antara pupuk kandang itu sejumlah 190 kilo yang dibutuhkan untuk keseluruhan dari petani responden. Nah, untuk pupuk mutiara itu sebanyak 9 kilo, 25 kilo. Jadi totalnya 199,25 pupuk, dan untuk harganya pupuk kandang itu sendiri per kilonya itu dihargai dengan harga Rp250, dan untuk pupuk mutiara itu sendiri per kilonya dihargai sebesar Rp13.000. Nah, untuk biayanya itu dapat dilihat bahwa untuk pupuk kandang sebesar Rp47.500, untuk pupuk mutiara yaitu sebesar Rp120.250. Nah, untuk penggunaan pestisida, nah untuk di sini atau obat-obatan itu para petani itu tidak menggunakan atau tidak pakai, itu sebab untuk penyiangan gulma itu dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan pencong. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit itu tidak dilakukan, sebab untuk tanamannya itu dinilai sudah bersih, karena dilakukan penyiangan menggunakan pencong tersebut. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan pestisida pada saat pengendalian hama dan penyakit, itu dikarenakan sebab untuk tanaman kacang tanah itu sendiri merupakan tanaman leguminase atau polong-polongan yang memang dia lebih tahan terkait dengan hama dan penyakit sebab buah atau polongnya itu berada di dalam tanah. Jadi di sini salah satu upaya dalam menekan biaya produksi adalah untuk tidak menggunakan pestisida atau obat-obatan. Oke, selanjutnya next. Yaitu terkait penggunaan tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja ini terdiri dari dalam keluarga dan juga luar keluarga. Nah, untuk dari sini dapat dilihat bahwa dari pengolahan tanah, penanaman, lalu pemupukan, penyiangan, dan pengairan itu menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga, yaitu sebesar totalnya 21 HKP, dan untuk panennya itu sendiri itu menggunakan dari luar keluarga, yaitu sebesar 2,55 HKP. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk di sini didominasi oleh penggunaan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga, dan hanya pada saat proses pemanenan saja menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Nah, untuk biaya upahnya itu sendiri untuk per orangnya itu atau per HKP-nya itu diupah sebesar Rp50.000. Jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk total biaya yang dibutuhkan untuk dari dalam keluarga yaitu sebesar Rp1.050.000, dan untuk luar keluarga sebesar Rp125.000. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan peralatan. Nah, untuk peralatan itu sendiri terdiri dari cangkul, pencong, golok, dan arit. Nah, yang di sini dapat dilihat bahwa jumlahnya itu bisa dilihat bahwa di situ. Lalu untuk umur ekonomisnya itu beragam dari 5 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Untuk harga belinya juga beragam. Jadi di sini dapat diketahui bahwa biaya penyusutannya yaitu totalnya itu per MT-nya, karena dalam 1 tahun hanya terdapat 1 MT, yaitu sebesar Rp40.583,33. Oke, next. Selanjutnya yaitu terkait D, produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha tani kacang tanah. Nah, untuk Bapak Supriyanto di sini dapat dilihat untuk jumlah kacang tanah yang diperolehnya itu 180 kg, Ibu Suluria 225 kg, Ibu Mawarsi 120 kg, untuk Ibu Suratmi yaitu 105 kg.
sehingga rata-ratanya 157,50 kg. Nah, untuk harganya di sini sama semuanya, yaitu sebesar Rp12.000. Untuk penerimaannya di sini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk yang paling besar yaitu oleh Ibu Suluria, yaitu sebesar Rp2.700.000, dan untuk yang paling kecil diperoleh oleh Ibu Suratmi yaitu hanya sebesar Rp1.260.000. Nah, untuk total biayanya juga cukup beragam, dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, untuk total keuntungan yaitu diperoleh bahwa untuk yang terbesar adalah Ibu Suluria, dan untuk yang terkecil adalah Ibu Suratmi, yaitu hanya sekitar Rp108.576,33 saja. Oke, next. Yaitu selanjutnya terkait dengan kelayakan usaha tani. Di sini dapat dilihat bahwa analisis kelayakan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu yaitu menggunakan kriteria RC ratio, yaitu sebagai alat tolak ukur apakah suatu usaha tani tersebut dapat dijalankan atau tidak ke depannya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa RC ratio atas biaya tunai sebesar 5,21 dan RC ratio atas biaya total yaitu sebesar 1,30. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu itu masih layak sebab RC rasionya itu lebih besar daripada 1. Oke, next. Selanjutnya yaitu terkait resiko usaha tani, yaitu pertama adalah resiko produksi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa saya mengambil sampel pada tahun tanam sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan juga tahun ini. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa pada MT tahun sebelumnya itu produksinya hanya sekitar 145 saja, itu rata-ratanya, dan setelah mengalami peningkatan pada tahun tanam setelahnya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa setelah dilakukan analisis perhitungan resiko, yaitu diketahui bahwa nilai koefisien variasi atau CV yaitu kurang dari 0,5, yaitu sebesar 0,07, dan nilai batas bawah tertinggi atau L itu lebih besar dari 0, yaitu sebesar 132,43. Di sini maka disimpulkan bahwa resiko produksi yang diterima oleh petani kacang tanah adalah rendah dengan kemungkinan produksi kacang tanah terdapat sebesar 132,43 kilogram. Oke, next. Selanjutnya yaitu resiko harga. Nah, untuk resiko harga di sini fluktuasinya dari musim tanam tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp11.000 dijualnya, dan pada tahun tanam setelahnya yaitu tahun tanam tahun 2020 2021 itu sebesar Rp12.000, jadi mengalami peningkatan Rp500. Lalu bisa dilihat juga nilai koefisien variasi CV yaitu lebih kecil dari 0,5 yaitu 0,06, dan nilai batas bawah tertinggi L yaitu lebih besar dari 0 yaitu 10.000 $85,79. Maka dapat disimpulkan bahwa resiko harga yang diterima oleh petani kacang tanah adalah rendah, dengan kemungkinan harga kacang tanah yang terendah yaitu sebesar Rp10.085,79 per kilogramnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu terkait dengan resiko pendapatan. Di sini juga dapat terlihat bahwa pendapatannya itu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variasi CV yaitu lebih kecil dari 0,5 yaitu sebesar 0,18, dan nilai batas bawah tertingginya yaitu lebih besar juga dari 0, di atas 0 yaitu sebesar 342,234,55. Maka resiko pendapatan yang diterima oleh petani kacang tanah adalah rendah dengan kemungkinan pendapatan kacang tanah terendah yaitu sebesar Rp343,254,54. Oke, next. Oke, kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya adalah untuk pendapatan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu yaitu memberikan keuntungan atau pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp436.535,67, dan di sini yang kedua selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu
ini dinilai layak untuk terus diusahakan karena RC ratio baik untuk atas biaya tunai ataupun di atas biaya total yaitu sebesar 5,21 dan 1,30 masing-masing. Jadi di sini RC ratio-nya lebih besar dari 1 sehingga layak untuk diusahakan. Yang ketiga yaitu selanjutnya resiko usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu. Untuk resikonya itu baik resiko produksi, resiko harga, maupun resiko pendapatan itu adalah rendah sebab nilai CV atau koefisien variasinya itu lebih kecil dari 0,5 dan untuk batas bawah tertingginya atau nilai batas bawah tertingginya itu lebih besar dari 0. Kemudian untuk sarannya yaitu pertama adalah para petani kacang tanah di Desa Negara Ratu sebaiknya dapat melakukan berupa intensifikasi untuk membesar produksi kacang tanahnya itu baik dengan penggunaan pupuk ataupun hal yang lainnya. Yang kedua yaitu sepatutnya petani kacang tanah di Desa Negara Ratu itu lebih memperhitungkan biaya diperhitungkan yang memang dikeluarkannya. Jadi memang perlu adanya semacam diperhitungkan bahwa untuk usaha tani kacang tanah itu sendiri terkait dengan biaya pada TK-nya yaitu untuk biaya total tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga itu masih perlu diperhitungkan. Sebab itu akan mempengaruhi pendapatan nantinya. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu pemerintah perlu diharapkan dapat memberi bantuan terhadap petani kacang tanah di Desa Negara Ratu sebab berpotensi baik dan mensejahterakan petani. Jadi di sini perlu adanya peran pemerintah untuk membantu memajukan kegiatan usaha tani kacang tanah di Desa Negara Ratu tersebut. Oke, next. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.